Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita terus mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Dan kita mau pakai dari ujung rambut hingga ujung kaki, memuji Tuhan. Dan kita bersuka cita, kita mau katakan Yesus bangkit. Dan kita mau bersorak. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Wow, oh, 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 oh. Kekuatanmu, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, sorak, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari bersoraklah, hey. Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudus. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang rela berkorban untuk kami. Tuhan yang mau mati buat kami. Mencurahkan darahnya di kayu salib. Untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, mari saudara buka hatimu pagi hari ini. Biarlah kita terus menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Mari katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari lebih dalam lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Kau Tuhan yang penuh kuasa. Nama Yesus, nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terus sembah Dia saudara, sembah. Buka hatimu pagi hari ini. Biarlah hatimu selalu rindu menyembah Yesus. Biarlah hatimu selalu menggebu-gebu menyembah Yesus. Karena kita hidup sebagai penyembah Tuhan. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Jamalah kami ya Tuhan. Penuhi
hati kami. Penuhi hati kami yang rindu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah, tidak ada Tuhan yang lain. Kami bersyukur kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami. We want to say forever we worship You God. Forever we worship You Lord Jesus. Hallelujah. Say to worship You I live, I live. To worship You I live. To worship You I live, I live. To worship You. Oh, to worship You I live. To worship You I live. To worship You I live, I live. To worship You. I worship You God. I worship You. I worship You. I worship You. Say Jesus, Jesus. To worship You I live, I live. To worship You I live. To worship You I live, I live. To worship You. Oh, to worship You Lord. To worship You I live. To worship You I live, I live. To worship You. I worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Oh Jesus, Jesus. Biarlah pagi yang indah ini Tuhan, kami mau menikmati setiap keindahan kehidupan yang kami boleh nikmati. Dan setiap firman yang akan ditabur pagi hari ini Tuhan, biar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Dan kami menyatakan kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Mari mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa Tuhan. Engkau yang merasa berbeban berat, merasa tidak ada jawaban dengan kondisi seperti ini, datanglah kepada Tuhan. Oh, to worship You, to worship You I live. To worship You I live. To worship You I live, I live. To worship You. Oh, to worship You I live, I live. To worship You I live. To worship You I live, I live. To worship You. I worship You. Oh, I worship You. I worship You. Jesus, I worship You, I worship You. I worship You. Oh, I worship You. I worship You. Oh Jesus, Jesus. One more time say, I worship You, I worship You. I worship You.
Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan pada hari ini. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing sekalipun, kami yang ikut ibadah, menyaksikan ibadah online pada hari ini, Tuhan menjamah hati kami, Tuhan menjamah hidup kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang hidup kekurangan, yang miskin Tuhan perkaya, yang kehilangan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan baru, yang kehilangan usaha Tuhan berikan usaha baru, yang krisis ekonomi keuangan Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan yang pimpin ibadah hari ini, Tuhan yang mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Kami boleh mendengar firman-Mu, Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Biar kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan nyatakan. Dan itu yang terlaksana atas kami. Biar hati-Mu disenangkan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Satu hal kami tahu, hari ini kami telah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Tetap berdiri sebentar saudara ya. Baik yang di rumah juga tetap berdiri. Bapak Ibu shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini kita pasti dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada 3 pesan Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara dimanapun saudara berada mengikuti ibadah online pada hari ini. Pesan yang pertama adalah kita ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 17 dan ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita, yang punya Alkitab, yang punya HP buka HP-nya. Kita hormat firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan hari ini. Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang mau penuh Roh Kudus katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pesan Tuhan yang pertama adalah Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita masih berada di suasana Pentakosta. Tanggal 31 hari Minggu kemarin, beberapa hari yang lalu, kita semua orang Kristen, kita semua orang-orang percaya, semua kita anak-anak Tuhan seharusnya merayakan hari yang sangat besar yang ditulis oleh Alkitab, di mana hari yang disebut namanya Hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem pada waktu itu, di mana semua murid-murid Tuhan kumpul bersama-sama. Mereka sedang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi mereka. Dan Alkitab berkata, semua mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Tuhan mau bukan hanya murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lalu dipenuhkan Roh Kudus, tapi Tuhan mau saya dan saudara yang adalah murid-murid Tuhan di zaman Nuh, di akhir zaman ini juga penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Yang mau penuh Roh Kudus angkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Kutinggikan Tuhan, kutinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
katakan amin. Saudara yang Tuhan kasihi, itu kerinduan hati Tuhan. Itu kehendak Tuhan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai Yesus datang kedua kali. Kerinduan hati Tuhan tidak pernah berubah. Kerinduan Tuhan tidak pernah berubah. Dia mau saya penuh dengan Roh Kudus. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Kita semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, waktu Yesus berada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus berada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Rasul Petrus, Alkitab berkata, penuh dengan Roh Kudus. Rasul Yohanes, firman Tuhan berkata, penuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau dan Tuhan serius. Di akhir zaman ini, begitu banyak tantangan kekristenan sedang melanda di dunia ini. Begitu banyak persoalan yang dihadapi kekristenan hari-hari ini. Di mana kuasa kegelapan bekerja begitu dahsyat hari-hari ini. Tuhan ingin memperlengkapi saya. Tuhan ingin memperlengkapi saudara. Tuhan ingin memperlengkapi saudara yang berada di rumah. Bukan dengan senjata manusia, tapi oleh kepenuhan Roh Kudus yang melimpah dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus butuh Roh Kudus, kalau Petrus penuh Roh Kudus, Tuhan mau saya semua bersama saudara. Dimanapun saudara tinggal, rindukan ini. Butuhkan ini. Saudara, kita butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus nothing. Tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama Dia, oknum ketiga daripada Allah Tritunggal. Dia Allah pribadi yang hidup dan yang maha kuasa. Dia mau tinggal di dalam saudara. Dia mau tinggal dalam saudara. Dia mau tinggal dalam saudara. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, kalau roh kebenaran turun atas kamu, Dia akan diam di dalam kamu dan akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin berkata kepada saudara, tanpa Roh Kudus kekristenan kita tidak ada artinya apa-apa. Tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Dia yang ada di dalam hidup kita, dalam hidup saudara, kita melakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Oh, ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara yang Tuhan kasihi, Roh Kudus itu pribadi yang berkuasa.
Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Dia sanggup mengubahkan hidup saya. Dia sanggup mengubahkan hidup kita semua. Dari hidup yang lama, hidup yang rusak, hidup yang hancur, hidup yang dalam kegelapan, hidup yang rusak, hidup yang bejat, hidup yang hancur. Dia sanggup mengubahkan hidup saya. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara menjadi baru. Makanya firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Saudara, kalau saudara merindukan hidupmu berubah, hidup yang lama itu membosankan. Hidup yang lama itu tidak punya pengharapan. Hidup yang lama itu tidak berguna. Tatkala Roh Kudus memenuhi hidup saya dan hidup saudara, tatkala kita berkata kepada Dia, Roh Kudus penuhkan hidup kami, Roh Kudus ubahkan hidup kami, Dia sanggup mengubahkan hidup saya, hidup saudara menjadi baru. Saudara, kita berada di zaman yang luar biasa hari ini. Dari zaman normal disebut namanya zaman new normal. Itu bagi pepatah dunia berkata. Tapi pepatah Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru dari Tuhan telah tiba dalam hidup saudara, dalam hidup saudara. Katakan amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara, yang kedua, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Dari kita dulunya sebagai pemberontak. Dulu kita tidak mengenal Allah. Dulu kita tidak taat sama Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah kita. Tatkala Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, melalui firman Tuhan, Dia merubah hidup saya, hidup saudara, dari pemberontak menjadi memiliki hati yang taat. Tuhan benci pemberontakan. Tuhan gak suka dengan pemberontakan. Pemberontakan merusak hidup kita sendiri. Menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Menjauhkan hidup kita dari berkat Tuhan. Tapi tatkala kita mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup saya dan hidup saudara, Roh Kudus menjamah saya, menjamah saudara. Hati yang keras ini, hati yang tegar tengkuk ini, hati yang membatu ini, Dia sanggup mengubahkan menjadi hati yang percaya dan hati yang taat sama Tuhan. Tidak ada ilmu pengetahuan manapun yang bisa mengubahkan hati orang dari yang berontak menjadi taat, kecuali firman Tuhan, kecuali Roh Kudus dalam hidup saya dan hidup saudara. Maka itu pesan firman Tuhan hari ini. Jangan tolak Roh Kudus. Jangan benci Roh Kudus. Tapi buka hati saudara. Buka hati saudara. Dan berkata kepada Dia, Roh Kudus penuhkan hidup kami. Roh Kudus penuhkan hidup kami. Roh Kudus penuhkan hidup kami. Dan kita berkata kepada Dia, Roh Kudus ubahkan hidup kami. Kami bosan dengan hidup yang lama, Tuhan.
Kami bosan bukan sebagai hidup suka pemberontak sama Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami menjadi baru. Dan kami hati yang taat di hadapan Tuhan. Tatkala kita memiliki hati yang taat, saudara, saya ingin berkata kepada saudara, kepada Tuhan, di hadapan Tuhan hari ini. Tatkala hati saya, hati saudara, kedapatan memiliki hati yang taat di hadapan Tuhan, engkau akan melihat krisis boleh terjadi di Indonesia, krisis boleh terjadi di dunia ini, tapi Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara saudara, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saudara, Tuhan cukupkan saya, Tuhan cukupkan saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang ketiga, saudara, tatkala Roh Kudus memenuhi hidup saya dan hidup saudara. Dulu kita penakut, saudara. Dulu kita orang penakut. Tuhan sanggup mengubahkan hati kita. Tuhan sanggup memberikan dalam hidup kita yang disebut namanya keberanian ilahi. Yang disebut namanya keberanian ilahi. Saya ingat Petrus, saudara. Waktu Petrus belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Takut. Takut. Tapi tatkala Roh Kudus memenuhi Petrus, tatkala Roh Kudus mengurapi Petrus, Petrus berubah menjadi manusia ilahi, memiliki keberanian ilahi. Dia khotbah, 3.000 orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, percaya Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Waktu Petrus ditangkap oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, waktu Petrus disidangkan, tatkala dia penuh dengan roh, Alkitab berkata, dia diperintahkan oleh orang-orang Farisi untuk tidak mengajar lagi dalam nama Yesus, untuk tidak bersaksi lagi tentang Yesus. Tapi Petrus berkata dengan tegas, Petrus berkata dengan lantang. Dia berkata, apakah aku harus lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Saya terjemahkan dalam bahasa bebas. Tidak. Walaupun aku ditentang, walaupun aku dilarang bersaksi tentang Yesus, mengajar tentang nama Yesus, aku tetap, kata Petrus, taat kepada Allah. Sebab aku percaya, aku melihat, dan aku bersaksi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Memiliki keberanian ilahi. Sampai mati pun, Petrus tidak pernah takut lagi. Sebab Roh Kudus memenuhi dia. Hari ini, Tuhan ingin memenuhkan saya. Tuhan ingin memenuhkan saudara. Supaya kita dirubah Tuhan dari penakut menjadi memiliki keberanian ilahi. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Makanya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, saya terjemahkan bahasa bebas, kalau Roh Kudus memenuhi kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau pakai saya dan Tuhan mau pakai saudara di akhir zaman ini untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari sekitar tetangga kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, di pergaulan kita, dimanapun Tuhan kita tetapkan,
Tuhan tetapkan kita. Tuhan mau kita menjadi saksinya. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, Tuhan berikan keberanian untuk bersaksi tentang nama Yesus dimanapun kita berada. Katakan amin. Sebab untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan kasih keberanian untuk kita mengusir setan. Setan adalah musuh orang percaya. Setan adalah musuh orang percaya. Bukan mertua saudara, musuh saudara. Bukan mantu saudara, musuh saudara. Bukan suami saudara, musuh saudara. Bukan istrimu, musuhmu, bukan. Tapi musuh kita adalah setan. Kuasa-kuasa kegelapan. Penghulu-penghulu di dunia ini. Itu musuh kita. Dulu kita takut sama mereka. Tapi tatkala Roh Kudus memenuhi saya dan Roh Kudus memenuhi saudara, Tuhan kasih keberanian buat kita untuk mengusir setan. Kenapa setan mesti diusir? Sebab setan sumber penyakit, sumber kehancuran, sumber kebinasaan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri itu iblis. Mencuri kesehatan, mencuri damai sejahtera, mencuri kerukunan, mencuri firman Tuhan. Membuat orang manusia menderita sakit penyakit. Bahkan iblis bisa merusak manusia dan menyeret manusia masuk dalam api neraka. Itu musuh kita. Tuhan tahu kita tidak bisa mengalahkan setan. Maka itu dia lengkapi kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa yang maha tinggi. Kita berani berkata, setan pergi. Maka setan pasti pergi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Setan judi pergi. Setan pencurian pergi. Setan mabuk-mabukan pergi. Semua jenis setan pergi dari hidup kita. Pergi dari hidup saudara. Dalam nama Yesus. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus milik hidup kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya. Kenapa kita tidak boleh takut sama setan? Kenapa saya dan saudara tidak boleh takut sama setan? Sebab Alkitab berkata, roh yang ada di dalam diri saya, roh yang ada dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Pesan yang kedua, saudara. Saya ingin baca bersama saudara dalam Wahyu pasal yang kedua. Dengan cepat. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 4, ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, pesan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mau di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan saudara. Untuk saya dan saudara kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Katakan amin. Kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Saudara, ini penting bagi Tuhan. Ini penting bagi Tuhan. Dia tidak mencari harta saudara. Tidak mencari kekayaan saudara. Tidak mencari jabatan saudara. Sebab Alkitab berkata, emas perak Tuhan punya. Tapi yang dia cari dalam hidup saya, yang dia cari dalam hidup saudara, adalah hati yang penuh dengan kasih mula-mula kepada dia. Yang ingin punya kasih mula-mula kembali kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Tuhan menegur jemaat di Laodikia berkata begini, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam. Tuhan muntahkan orang yang seperti itu, kata Tuhan. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, di tengah dunia yang sedang egois, di mana-mana kasih sedang dingin, di mana-mana kasih hati sedang tawar. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, hati saya, hati saudara, penuh kasih mula-mula kepada dia. Tadi waktu saya doa sebelum saya memasuki rekaman ibadah online hari ini, waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan memberikan hikmat gini kepada saya. Kalau seseorang tidak memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, baik itu pendeta, baik itu majelis, baik itu diaken, baik itu pengerja, baik itu pelayan-pelayan Tuhan, baik itu jemaat Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu tidak punya kasih mula-mula kepadaku, Tuhan beritahu begini kepada saya, apa yang kamu lakukan, ibadahmu, pelayananmu, semua di mataku hanya bersifat seremonial saja. Di mataku hanya bersifat program manusia semata-mata, aturan manusia semata-mata. Kalau tidak ada kasih mula-mula di hati saya dan di hati saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu bentuk ibadah pelayanan kita, semua kegiatan kita bersifat seremonial di hadapan Tuhan. Tidak ada harganya. Tapi sebaliknya, apapun pelayanan kita, ibadah kita, kalau didasari dengan kasih yang semula-mula kepada Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Yang mau kembali kepada kasih mula-mula, angkat tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Saya ingat lagu, ingat lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Angkat tangan saudara. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sambil berdiri bersama-sama saudara. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, penuhkan kami kembali Tuhan, hati kami dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan, dengan cinta yang mula-mula kepada Tuhan Yesus.
lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan bersama dengan saya sungguh-sungguh. Katakan Tuhan Yesus. Katakan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Penuhkan hati kami dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri sebentar saudara. Pesan yang ketiga adalah, saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Berkata begitu indah sekali saudara. Ayat yang ke-22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara, pesan Tuhan yang ketiga adalah, Tuhan mau kita selalu unity. Katakan amin. Tuhan mau kita selalu unity. Itu menjadi doa Tuhan Yesus. Menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Tuhan mau saya dan saudara unity dengan Tuhan nomor satu. Yang kedua, unity dengan atasan kita. Unity dengan bawahan kita. Kalau suami, unity dengan istrinya. Kalau istri, unity dengan suaminya. Kalau sesama pelayan Tuhan, selalu unity sesama pelayan Tuhan. Selalu unity sesama hamba Tuhan. Sesama gereja harus unity. Sebab unity adalah punya kekuatan rohani yang sangat dahsyat. Sebab unity punya kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Waktu kita unity, kita sanggup mengalahkan musuh. Baik musuh itu berupa tantangan, baik musuh itu berupa persoalan, baik musuh kita berupa masalah, apapun yang ada di luar kita, musuh apapun yang mau menyerang kita, kalau kita unity, punya kekuatan untuk mengalahkan mereka semua. Katakan amin. Ada ungkapan umum berkata begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita unity, kita teguh. Kalau kita unity, kita kuat. Maka itu iblis berusaha mencerai-beraikan orang percaya. Iblis berusaha mencerai-beraikan gereja. Iblis berusaha mencerai-beraikan hamba-hamba Tuhan. Iblis berusaha menceraikan suami istri. Iblis tahu waktu semua orang percaya unity sama-sama. Orang Kristen unity, gereja unity, suami istri unity. Iblis tidak berdaya. Kemenangan pasti di pihak kita. Katakan amin. Yang mau unity angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Kutinggikan Tuhan, kutinggikan. Angkat tangan saudara. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
ingat 3 pesan Tuhan memasuki bulan Juni hari ini. 1, kita mau selalu penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saya mesti berani ngomong sama saudara. Kalau hati kita tidak punya kasih kepada mula-mula kepada Tuhan, jangan heran apa yang kita kerjakan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada kasih mula-mula, apa yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, unity. Katakan unity. Punya kekuatan rohani yang sangat dahsyat. Saudara, demikian pesan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mau penuh dengan Roh Kudus. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau unity di dalam Tuhan. Sebab itu adalah doa dan kerinduan hati Tuhan buat hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Tuhan memberkati kami. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan sedangan dengan Tuhan. Makan minum perjamuan kudus Tuhan. Saudara, persiapkan perjamuan kudus di depan saudara. Angkat roti tinggi-tinggi. Dengan iman adalah tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Buka suara saudara. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Semua menyembah Tuhan Yesus. Ya lama-lama sana. Semua angkat tangan sama Tuhan. Semua angkat suara sama Tuhan. Jangan ada yang diam. Semua ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang selama
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan haleluya. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bawalah persembahan perpuluhanmu ke perbendaharaan rumah Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan Yesus. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang ingin menabur dan ingin mengembalikan persembahan perpuluhan milik Tuhan. Perpuluhan adalah bukan milik saya, bukan milik saudara. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Bagi saudara yang ingin mengembalikannya, saudara bisa transfer, bisa kirim ke nomor akun yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Yesus ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan kepada dia, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan tetap berada di rumah kami masing-masing, khususnya di masa PSBB hari-hari ini. Dimanapun kami berada, kami rindu, kami siap menerima berkat-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu, baik Anda di studio maupun ada di rumah. Terimalah kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Mari sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras bersama. Amin.